Waalaikumsalam Ibu. Iya, silakan masuk Bu. Mangga, silakan duduk. Terima kasih. Iya Ibu, sama-sama. Sebelumnya, perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya Bu. Nama saya Bidan Sofi yang kebetulan sebagai petugas pada hari ini di ruangan ini. Baik Ibu, boleh saya tahu dengan siapa saya berbicara? Nama saya Siti Hanifah. Oh, Ibu Siti Hanifah ya. Nama yang cantik, secantik orangnya ya Bu. Ibu senangnya dipanggil apa? Ibu Siti atau Ibu Hanifah? Saya biasanya dipanggil Hani, Bu. Oh, Ibu Hani ya. Baik, Ibu Hani. Ibu Hani, apa kabar? Saya sedang kurang baik, Bu Bidan. Oh, kenapa Bu? Pantesan kelihatannya Ibu sedang merasa kesakitan. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Ya, Bu Bidan, saya sudah merasa mulas sejak tadi malam. Saya takut mulas ini tanda saya untuk melahirkan sekarang. Karena sebelumnya saya diprediksi oleh bidan lain bahwa waktu melahirkan saya jatuh pada minggu-minggu ini. Saya cemas dan khawatir, Bu Bidan. Makanya saya datang ke sini. Pas udah datang, saya menunggu lama hampir 2 jam di sini. Oh, begitu ya Bu. Maaf sebelumnya ya Bu atas ketidaknyamanan dari pelayanan kami. Sebenarnya jika Ibu sudah merasa tidak kuat atau merasa tidak nyaman, Ibu bisa memanggil petugas yang ada di sini untuk diberikan pelayanan segera. Terima kasih ya Bu atas keluhannya. Akan saya dan petugas lain jadikan evaluasi untuk nanti ke depannya agar bisa lebih tanggap dalam meningkatkan kenyamanan setiap pasien. Iya, Bu, tidak apa-apa, Ibu Bidan. Baik Ibu, kita kembali lagi ya kepada keluhan kehamilan Ibu tadi. Maaf Bu, ini kehamilan pertama bagi Ibu atau sebelumnya Ibu pernah hamil juga? Ya, Bu Bidan, ini hamil pertama. Jadi saya belum punya pengalaman harus bagaimana. Maaf Ibu, usia Ibu berapa tahun? Baik, usia saya 21 tahun. Oh, 21 tahun ya. Masih muda ternyata ya, pantesan masih terlihat fresh dan segar. Untuk usia kandungan Ibu berapa bulan? Sudah bulan ya, Bu Bidan? Sudah saatnya ya Bu, ternyata. Lalu dengan makan Ibu bagaimana? Apakah karena mules yang dirasakan Ibu, makan Ibu menjadi terganggu? Iya betul, Bu Bidan. Saya jadi malas banget makan karena mulesnya sangat mengganggu makan saya. Ibu terakhir makan kapan? Kemarin sore, karena mulasnya itu muncul semalam, jadi saya belum sempat makan lagi. Oh, begitu ya. Saya sarankan Ibu lebih sering makan ya, agar nanti persalinan Ibu punya tenaga untuk mengejar. Dan kasihan loh dede bayinya ketika Ibu tidak makan, masa dede bayinya tidak dikasih makan, dan berarti pola tidur Ibu juga terganggu ya? Iya, Bu Bidan, dari semalam saya tidak bisa tidur karena saya terus menangis, tidak kuat menahan mulasnya. Oh, begitu. Agar Ibu bisa mengurangi mulas dan bisa istirahat, sebenarnya Ibu bisa melakukan merubah posisi tidur Ibu, yaitu dengan berbaring ke kiri atau ke kanan. Atau Ibu bisa duduk bersandar di dinding yang dikasih penyangga bantal ya Bu di sininya. Atau Ibu bisa menyender di tubuh suami. Dengan hal itu, Ibu bisa tidur dan istirahat dengan cukup. Walaupun rasa mulasnya itu menjadi terganggu ya, Bu. Oh, begitu ya, Bu Bidan. Oke, kalau begitu saya coba ya, Bu.
Iya Ibu, kurang lebihnya mungkin seperti itu. Lalu apa yang Ibu sudah lakukan di rumah agar mengurangi rasa mulasnya? Eh, saya hanya bisa menangis sih, Bu. Terus ya sambil berdoa, terus membaca ayat-ayat Al-Quran semampu dan seingat saya, Bu. Apa yang Ibu lakukan itu sebenarnya sudah betul ya Bu. Dengan Ibu membaca ayat Al-Quran dan berdoa kepada Tuhan, Ibu sebenarnya akan merasa lebih tenang. Dan sebenarnya dengan Ibu menangis itu wajar sih Bu ya, karena dengan menangis itu kita bisa mengekspresikan keadaan kita lewat menangis. Tetapi jika Ibu terus-terusan menangis, lalu merasa Ibu tidak nyaman, akan membuat Ibu jadi tidak tenang dan gelisah. Bahkan Ibu bisa sampai marah karena saat menangis itu segala apapun akan terjadi dan lebih sensitif ya Bu. Nah, jika Ibu gelisah dan tegang, nanti Ibu pasti kesal sendiri kan ya? Nah, secara otomatis juga akan berpengaruh pada janin yang dikandung Ibu. Nantinya jika Ibu merasa tegang, lalu Ibu merasa tidak tenang, akan berpengaruh kepada janin dan janinnya juga akan ikut tegang. Seperti itu, Bu. Oh, begini dan jadi seharusnya saya bisa menahan rasa sakit saya ya, Bu, sambil membaca atau bisa tidak dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ya, Bu. Boleh banget, Bu, dengan Ibu mendengarkan apapun itu, termasuk nasihat atau ayat-ayat Al-Quran, rasa mules yang dirasakan Ibu otomatis akan berkurang. Ya, walaupun tidak seluruhnya ya, Bu, tapi setidaknya bisa meminimalisir. Nah, hal ini secara tidak langsung dapat mengalihkan fokus Ibu karena ada dua kegiatan yang dilakukan dalam satu waktu. Jadi, otak akan otomatis membagi dua fokus Ibu. Yang pertama, Ibu kan merasa mulas, lalu yang kedua, Ibu dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, rasa mulasnya itu akan menurun, seperti itu Bu. Dan saya akan berusaha untuk memperkuat doa dan bacaan saya untuk meminimalisir sakit ini. Iya Bu, bagus. Selamat mencoba ya Bu. Lalu ada keluhan apa lagi Bu? Masih ada? Ya, kemudian dari kemarin malam sampai sekarang kenapa ya ini masih keluar lendir dan darah dari kemaluan saya. Baik Ibu, nanti akan saya periksa dulu ya. Untuk yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital Ibu seperti tekanan darah, suhu, dan denyut nadi Ibu. Lalu selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui apakah Ibu sudah ada pembukaan atau belum. Lalu, apakah Ibu bersedia untuk dilakukan pengecekan? Iya boleh Bu Bidan, tetapi untuk tadi pemeriksaan dalam saya harus buka rok saya berarti ya. Saya malu atuh Bu Bidan, nanti kemaluan saya dilihat Ibu. Tidak mengapa Ibu, tidak usah malu kepada saya. Insya Allah saya akan menjaga privasi Ibu dari siapapun termasuk keluarga Ibu. Cukup Ibu, saya dan Tuhan saja yang tahu ya Bu. Yakin yuk Bu, bismillah. Saya akan menjaga setiap privasi setiap pasien dari siapapun karena sudah menjadi tanggung jawab saya yang harus saya penuhi. Baik Bu Bidan, kalau begitu silakan periksa saja. Saya juga sudah sakit, ini perut saya mulas. Baik Bu, sebentar ya. Mangga Ibu boleh naik ke atas kasur ya Bu. Iya Bu Bidan, sebentar ya. Alhamdulillah ya Bu, pemeriksaan dalamnya sudah selesai dan hasilnya Ibu, tanda-tanda vital Ibu seperti tekanan darah yang tadi saya sudah sebutkan
ibu itu normal dan sudah ada pembukaan 3 cm di rahim ibu ya Bu, yang artinya ibu sudah memasuki pembukaan 3 dan ketubannya itu belum pecah ya Bu, jadi ibu tidak usah khawatir. Saya harap ibu bisa mengurangi rasa cemasnya ibu dan diusahakan ibu jangan stres ya Bu, karena jika ibu stres nantinya akan menghambat pembukaan sampai pembukaan lengkap nanti dan akan menghambat persalinan tentunya ya Bu. Pembukaan itu seperti apa ya Bu Bidan? Ya Ibu, saya jelaskan ya Bu. Jadi pembukaan itu adalah proses terbukanya jalan lahir saat nanti ibu akan melahirkan ya Bu, di mana pembukaan ini dapat menentukan apakah ibu akan melahirkan secara normal ataupun sesar. Nah, pembukaan itu sendiri ada 10 tahap ya Bu, dan ibu di sini masih tahap 3 ya Bu, dan memang biasanya dengan ciri-ciri pembukaan itu ditandai dengan mulas yang semakin nikmat ya Bu. Jadi saya harap ibu tidak usah ragu, tidak usah cemas, dan tidak usah sedih lagi ya Bu, agar ibu bisa lebih menikmati setiap tahap yang akan dilalui ibu nantinya dengan rileks ya Bu tentunya. Dan saya sangat menyarankan agar ibu bisa makan ya Bu, ya walaupun dengan makanannya itu sedikit, tetapi harus sering ya Bu, paksakan saja agar nantinya ibu ada tenaga yang banyak untuk melahirkan. Dan saya harapkan juga ibu bisa istirahat ya Bu, jangan terlalu cemas, jangan terlalu kepikiran karena mulasnya itu. Saya harap ibu bisa istirahat, bisa menjaga pola makannya juga ya Bu. Lalu apa yang harus saya lakukan ya Bu untuk mempercepat pembukaannya? Wah, pertanyaan yang sangat bagus ya Bu. Mungkin ibu sudah tidak sabar ya ingin bertemu dengan buah hati ibu. Saya jelaskan ya Bu. Ibu bisa berjalan kaki lebih sering lagi karena dengan ini dapat membantu jalan lahir si bayi menjadi lebih cepat turun ke bawah ke arah jalan lahir dan dapat menstimulasi kontraksi Bu sehingga akan mendorong proses persalinan menjadi lebih cepat. Jadi jalannya itu tidak usah jauh-jauh Bu, tidak usah ke mall atau kemana, tidak usah, cukup hanya berjalan kaki di sekitar rumah atau taman saja. Begitu Bu. Dan akan saya lakukan saran dari Bu Bidan. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang masih belum paham? Mungkin sudah cukup Bu Bidan. Baiklah, apabila sudah cukup, alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah mengerti. Baik, akan saya simpulkan ya Bu dari konsultasi Ibu hari ini. Jadi sebenarnya mulas atau kontraksi selama persalinan itu normal terjadi dan alamiah ya Bu. Karena itu merupakan tanda-tanda akan lahirnya si buah hati. Nah, jika kontraksinya semakin lama semakin kuat dan sering, ibu harus segera ke fasilitas kesehatan terdekat atau boleh ke atau ke ponet terdekat ya Bu. Jadi untuk sekarang ibu tidak perlu khawatir dan menangis lagi ya Bu. Dan saya harap ibu bisa menjaga pola makan ibu, menjaga makan seperti yang dulu ya Bu. Jangan hiraukan rasa sakit dan mulasnya itu, dan saya harap ibu bisa makan sesuai kebutuhan. Nah, yang penting makanan itu bisa masuk ke dalam tubuh ibu dan ibu bisa beristirahat dengan cukup agar nanti ketika persalinan tiba, ibu bisa ada tenaga gitu buat mengejar, dan saya harap sih ibu bisa melahirkan normal. Seperti itu Bu. Baik, terima
terima kasih atas masukannya. Jika nanti saya mau melahirkan, apakah boleh saya melahirkan di sini dengan Bumi dan Sophie? Wah, boleh banget, Bu. Sebelumnya terima kasih ya, Bu, atas kepercayaan Ibu kepada saya. Mohon kerjasamanya juga ya, Bu. Semoga kita sama-sama bisa menyambut buah hati Ibu dengan lancar dan selamat. Ibu bisa kesini lagi kok, Bu. Ketika Ibu merasakan mulasnya semakin lama semakin sering dan rutin ya, Bu, Ibu boleh kesini. Baik, Bu Bidan, dulu ya. Ya, mangga Ibu. Salam hangat dari saya untuk keluarga Ibu ya, Bu. Selamat berjumpa kembali, Bu. Sampai nanti, Bu. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Ya, Ibu. Waalaikumsalam.